كريم يا كريم شيء لا شيء لا. Ada orang pengen bunuh orang, dia bilang orang nanti bunuh dia, Anda bayar. Akhirnya siap, ini orang emang pembunuh bayaran. Nah dia kan ingin membunuh berarti niatnya jelek, ditunjuk itu orangnya, dia bunuh orangnya. Akhirnya dia setiap ditemuin itu orang hilang, mau dikejar hilang, nggak ada, dikejar hilang, dikejar berkali-kali nggak nemuin. Akhirnya dia bingung, nih orang kemana sih, kok setiap didatengin hilang mulu, masuk rumah didatengin lagi hilang, masuk rumah didatengin hilang. Akhirnya waktu-waktu terus dia berusaha kemana nih orang. Akhirnya ditungguin depan rumahnya, tuh orang pulang masuk, pas masuk Bib dikejar Bib masuk rumah, dia temuin itu orang separuh tubuhnya, yang atas ada, yang bawah hilang. Jadi separuh kayak ngambang tuh orang, nggak ada kakinya. Ini pembunuh bayaran Bib baru mau bunuh ngelihat orang separuh doang, itu langsung pisaunya dibuang, dia kabur karena dipikir setan. Kabur deh, langsung dia ngomong sama orang yang nyuruh bunuhnya, bilang udah saya ngundurin diri. Ini orang bukan orang biasa, ini setan nih, saya ngeliat sendiri dengan mata kepala saya dia separuh doang. Udah akhirnya dibalikin duitnya. Besoknya dia ketemu itu orang lagi, bukan niat mau bunuh tapi niat baik, ketemu terus, nggak pernah hilang. Kemarin aneh mau bunuh, nih orang hilang terus. Tapi giliran aneh nggak mau bunuh, aneh lagi nggak niat jelek, ketemu terus Bib. Akhirnya sewaktu-waktu ketemu dia nanya, Tuan, saya kemarin pengen bunuh Tuan, terus saya nggak pernah nemuin Tuan, tapi sekali saya temuin, saya lihat Tuan cuma separuh doang. Akhirnya saya ngundurin diri buat bunuh Tuan. Itu kenapa kok Tuan ada separuh doang? Apa Tuan ini separuh manusia? Dia bilang apa? Ketika ente lagi lihat aneh hilang, itu aneh baca Ratibul Atos full. Waktu ente ngelihat aneh separuh, aneh lagi baca Ratibul Atos, ketiduran, baru separuh ketiduran, makanya hilang separuh doang. Itu hikmahnya Ratibul Atos. Jadi orang kalau baca Ratibul Atos, orang niat jelek, bawaannya hilang aja, kita nggak ada. Itu pertama, Ratibul Atos yang pertama. Yang kedua, ada di kota Yaman. Di kota Yaman, Sudagar dia, pedagang dia. Jadi Yaman tuh dulu dagangnya dari Yaman pergi ke India. Ke India didagang gitu. Dia ngomong sama istrinya, kencek berarti. Kencek modelnya gitu, dagang deh. Dari rumah. Kalau dia nggak ke India, dia ke situ depan. Warung setik. Kalau ini dia dagang sendiri, kalau ini kan nyuruh orang. Kayak bos dulu. Iya, dia ngomong sama istrinya, sayang, nanti kalau dagangan saya laku banyak, keras, untungan banyak, kamu mau apa? Kata istrinya, abang gak usah beli apa-apa, abang pulang aja saya udah bahagia. Udah, perempuan kan kalau laki kan kalau digituin tambah wah, nih perempuan harus gue lebih bagus nih. Kalau dia minta malah kita beliinnya pegel. Tapi kalau perempuan udah ngomong begitu, dia langsung berangkat ke India deh. Dagang dia di India. Ternyata laku keras tuh. Pulang dagangannya habis, dia ingat sama istrinya, ya Allah, ini saya udah janji nih sama istri saya nih, saya harus beli hadiah buat istri saya. Dia ke toko emas karena India tuh terkenal dengan manik-maniknya. Dia datang ke toko emas, dia ngomong sama orangnya di toko emas itu, Tuan tolong bikinkan emas yang paling bagus yang tidak pernah dibuat oleh orang-orang, berapapun saya bayar. Ini orang India, siap saya bikinin, ongkosnya segini, siap saya bayar. Ini toko emas deh, ini orang India ngebikinnya sambil berkoyal, kan enggak? Ini pasti nih, ini buat perempuan cantik nih, nggak mungkin perempuan jelek. Ini barang mahal nih. Orang India lagi berkoyal bininya nih, bininya pasti cantik, nggak mungkin bini jelek dibeliin kayak begini, nggak mungkin. Lagi berkoyal. India terkenal sama sihirnya. India dari dulu paling terkenal sama sihirnya. Dibelilah jadi galung 2, kanan kiri bawah, suaminya pulang. Ini tukang emas lagi mikirin bininya aja nih, bininya pasti cantik banget, walau berkoyal udah gitu. Sampai rumahnya ketemu istrinya salaman, suaminya bilang, istriku saya bawa hadiah buat kamu. Istrinya girang, wah emas nih beda daripada yang lain. Dipakai yang kanan, pas pakai yang kiri, blep, bininya hilang, hilang bininya pakai yang kiri, yang kanan nggak pakai, yang kiri hilang, blep, disihir sama si orang India nih, diculik sama orang India. Lakinya bingung, bini gue hilang nih, gimana, kebingungan tuh, nyari nggak nemu hilang. Dia curhat sama temennya, ini gimana nih bini saya hilang ini. Udah, ayo
Ente pengen ketemu bini ente? Iya, ayo ikut saya. Kemana? Kata temennya. Kemana? Udah ikut saya. Saya pengen kasih tahu di mana. Kita minta pertolongan sama itu Habib. Di mana ada istrinya? Datang. Datang kemana Habib? Ke rumahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad Soeigoroti. Habib Abdullah lagi duduk. Datang, ada apa ya kata Habib Abdullah? Habib, ini istrinya hilang. Kenapa hilangnya? Iya begini cerita. Udah selesai. Kata Habib Abdullah, ente duduk di sini. Nanti kalau ada suara gemuruh jangan keluar, duduk sini diem. Jangan keluar, jangan kemana-mana, duduk. Habib Abdullah diem Bib. Baca ratib. Itu pertengahan lagi baca Bib, ada suara gemuruh di luar. Suaranya gede banget. Ini orang yang dua nih ketakutan nih, ada apaan di luar nih kok ribut. Udah selesai Habib Abdullah bilang, Habib Abdullah keluar Bib. Keluar Bib, tahu apa yang ditemuin? Tuh rumah orang India yang nyolong bininya, rumahnya, anaknya tuh orang India, semua kumpul Bib, pindah ke Yaman. Menunjukkan apa ya? Sihir cuman bisa nyolong satu orang, tapi Rotibul Haddad bisa ngambil semua orang. Itu menunjukkan apa hebatnya. Kalau sihir lemah. Itu menunjukkan apa? Rotibul Haddad itu kuat. Sihir nggak mungkin bisa ngelawan Rotibul Haddad. Itu menunjukkan Habib Abdullah menunjukkan dia bisa nyolong satu orang. Habib Abdullah dengan ratibnya bisa ngirim orang satu keluarga ke Yaman. Satu Yaman turun. Satu India tuh satu keluarga, istrinya tuh orang India, anak-anaknya tuh orang India, bingung. Akhirnya istrinya ketemu. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga. Ini masalah ratib masih. Cerita yang ketiga, ada seorang perempuan nggak pernah ninggalin Rotibul Atos gitu. Baca Rotibul Atos terus. Janda, punya anak 2. Meninggal gitu. Ninggalin anak 2. Di Yaman pada bingung, ini siapa yang mau ngasuh anaknya 2? Bapaknya udah nggak ada, ibunya baru meninggal. Ini siapa yang mau ngasuh anaknya? Nggak ada yang mau, karena di Yaman ketika itu miskin. Nggak ada yang berani mau ngasuh anak 2 anak nih. Berat ngasuh 2 anak. Akhirnya kata ulama, udah begini aja. Saya tahu masa hidupnya nih ibu gimana. Diajak, jenazahnya udah dimandiin, udah dikafanin, dibawa, suruh bawa sama anaknya 2. Duduk di depan magomnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Saya urat itu. Ngomong gini Habib walinya nih, si yang orang tua ini ngomong gini, ya Habib Umar, saya datang ke sini. Saya mau minta solusi bagaimana keadaan ini anak 2. Ngomong gitu doang, Beb. Ini anak yatim piatu, ibunya baru mati. Saya tahu bagaimana ibunya dulu, masa hidupnya tidak pernah meninggalkan ratibmu sebagaimana yang kamu perintahkan. Ini gimana saya minta solusi. Orang semua nggak ada yang bisa nyetusin solusinya kecuali kamu Habib. Saya serahkan kepadamu. Gak lama Habib, ibunya gerak lagi hidup. Habib Umar minta pertolongan sama Allah, hidupin ibu karena belum waktunya mati, biar bisa ngurusin anak 2 lagi. Ibunya hidup lagi. Itu berkat rotib. Jadi kalau kalian istiqomah rotib, kalau jadi bakal jadi tameng buat kalian. Cerita yang terakhir. Ini cerita yang menjadikan ini teka-teki ini. Ada santri 3. Gurunya ngomong, ini ada 3, 1, 2, 3. Cari permen. Ente cari permen, ente cari permen, ente cari permen. Berangkat nih santrinya 3-3-nya. Gurunya duduk nunggu. Datanglah santrinya nih. Yang ini bawa 10 permen, ini bawa 10 permen, ini bawa 10 permen. Guru, ini saya udah bawa. Ini imam bawa 10, Encik bawa 10, Acong bawa 10. Kumpulin. Tuh guru ngomong begini. Ini permen ana mau bagiin. Ente mau bagi cara ana apa cara Allah? Kira-kira kalau ente digituin, ente pengennya cara siapa? Cara ente Allah. Ini misalnya, ente mau cara ana apa cara Allah? Kalau seandainya ente nyerahin permen ke aneh tanya, nih aneh bagiin nih minuman, ente mau cara aneh apa cara Allah? Pasti yang kita pikirin cara Allah dong. Allah kan maha adil. Kalau aneh nggak bisa adil. Pasti kita pikir pengen cara Allah aja. Allah maha adil. Kata gurunya pasti, saya tahu hati kalian pasti ngomong cara Allah. Cara Allah adalah yang maha adil. Kalau aneh bisa nggak adil. Dia pikir nih cara Allah ini adil. Bener gak? Allah adil gak? Karena dia milih cara Allah, itu gurunya Bib ngasih gini Bib. Kan jumlahnya ada 30. Yang Acong 20, Encek 10, yang 1 gak dapat. Muridnya bilang, loh kok cara Allah begini? Ya ini cara Allah, kalian kan minta cara Allah. Ya Allah seperti ini. Saya kasih dia 20 karena dia mampu makan permen 20 biji. Yang ini saya kasih 10 karena saya tahu dia mampu buat makan 10. Yang ini saya gak kasih karena dia gak mampu dalam
makan permen. Coba ente cara aneh kasih ente 10 10 10. Tapi kan aneh gak tahu ente mampu apa kagak. Itu cara Allah. Jadi adilnya Allah, ente kenapa dikasih kaya? Ente kenapa dikasih miskin? Ente kenapa? Itulah adilnya Allah. Yang kaya mampu untuk jadi orang kaya, yang miskin mampu untuk jadi orang miskin. Yang sederhana mampu, yang nggak jadi mampu itu karena kita nggak percaya dengan keadilan. Nah kayak tadi tuh anak pertamanya nggak terima, kan dia bilang cara Allah, ini 20, ini 10, ini nggak dapat. Terima gak dia? Nggak terima kan pertamanya. Ketika dijelasin baru terima. Oh, coba ente cara aneh, anak adil, nggak mungkin dong, anak nggak pengen ente berantem. Jam 10, ente 10, anak imam 10. Itu kalau cara aneh. Tapi kalau cara Allah maha adil, nggak mungkin Allah nggak adil. Dikasih lah, ini 20, ini 10, imam nggak dapat. Karena itu cara Allah. Paham nggak ini cerita? Paham. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tadi berarti